在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiaoyan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang akan berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam pil hall dari Yan Alliance saat dia bebas, mendapat sorak-sorai di seluruh aula. Dia telah mendapatkan persetujuan alkemis bangga dari dia sebagai ketua. Meskipun para alkemis di dalam pil hall memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan bertarung Xiaoyan dari pertempuran ini. Sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada penyempurnaan pil. Jika Xiaoyan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, kemungkinan Xiaoyan tidak akan takut pada siapapun di dalam kekaisaran magia. Keterampilan perbaikan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, selain pil King Guhe, kemungkinan hanya Fama yang hampir tidak bisa memurnikan pil semacam itu di dalam kekaisaran Jiama. Dokter peri kecil tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini, namun, Xiaoyan tahu bahwa dia saat ini telah mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan memberitahu Xiaoyan begitu dia punya informasi. Saat itu, sepertinya akan ada masalah lagi. Dengan segala sesuatu yang telah tenang, Medusa, sebagai kepala suku, secara alami perlu pergi dan mengurus masalah besar suku ular orang yang memindahkan rumah mereka secara pribadi. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan tidak lama setelah kembali ke Kekaisaran Jiama. Dia kemudian memimpin semua orang ular untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya, mereka mulai membangun rumah baru di area yang luas di dekat pegunungan Magical Beast. Wajar jika Medusa tidak punya waktu untuk mengikuti di samping Xiaoyan dengan kesibukannya. Xiaoyan telah terbiasa dengan kehidupan seperti itu dan sekarang merasa agak tidak nyaman karena perubahan ini. Tampaknya Medusa telah mengikuti di sampingnya sejak dia meninggalkan akademi dalam Akademi Jianan. Dia awalnya memiliki niat membunuh karena dia alasan untuk mengikutinya. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa niat membunuh di hatinya melemah dari hari ke hari dan sepertinya sudah tidak ada lagi sekarang. Pikiran Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan saat Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia segera merasa bahwa dia kekurangan sesuatu. Hatinya berisi perasaan kosong, dia merasa agak jengkel ketika dia menemukan emosi ini. Ini karena itu menyebabkan dia memikirkan Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. Wanita muda yang biasanya hangat dan bergerak itu seperti mata air, merembes ke dalam hati seseorang bahkan tanpa disadari. Akhirnya, dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak dapat dihilangkan tidak peduli bagaimana seseorang mencobanya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang anggun yang membawa seutas misteri. Matanya linglung saat dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus menghadap. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendesah pelan dan bergumam pelan, "Sun Er, tunggu aku, saya akan pergi ke kelas Douzong secepat mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu. Tidak peduli betapa menakutkannya klanmu itu, aku tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun." Sosok yang anggun dan terlihat sebagian berada di puncak gunung terjal di mana awan masih tersisa, pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan, rambut hitamnya diikat sembarangan dengan pita ungu pucat, itu melayang dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura elegan dan dunia lain. Mata wanita muda itu tertutup, sesaat kemudian, dia perlahan membukanya. Kabut di sekitarnya segera tersebar saat dia melakukannya, puncak gunung ini segera terlihat jelas. "Paul Kling, apakah kamu sudah kembali?" Wanita muda itu tidak menoleh saat bibirnya yang ramping, merah, dan kecil mengeluarkan suara seperti lonceng perak yang bergema di puncak gunung. Bayangan di bawah batu gunung segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh setelah suaranya terdengar.
itu segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu secara mengejutkan milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. Xiao Jie, nona muda. Bagaimana itu? Apakah kamu punya kabar tentang dia? Wanita muda itu duduk dari panggung batu, berbalik, dan memperlihatkan wajah tersenyum dengan watak seperti teratai yang halus. Pada saat ini, suara yang biasanya sulit dideteksi oleh seseorang yang mengalami fluktuasi sebenarnya menunjukkan kecemasan. Siapa lagi wajah ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan siang dan malam? Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er jelas telah menjadi dewasa. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan tambahan sikap acuh tak acuh yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Begitulah bagaimana hatinya yang masih tua-tua itu mulai bergetar ketika dia mendengar berita yang berhubungan dengan nama itu. Mungkin itu seperti yang diantisipasi Ling Ying saat itu, sosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er, sulit untuk menghilangkan sosok ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela nafas di dalam hatinya saat dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan Tuan Muda Xiao Yan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa. Gunung tak bergeraknya seperti ketidakpedulian seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga, namun, dia tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang wanita muda. Tentu saja, sebagai seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er, dia secara alami mengerti bahwa tidak mungkin dia menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga orang paling luar biasa di benua itu, hanya saja dia tidak tahu apakah Xiao Yan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas di hati Ling Ying, wajahnya menunjukkan ekspresi yang memanjakan, dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiao Yan bahwa dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk belajar. Sun Er diam-diam mendengarkan informasi yang datang dari mulut Ling Ying. Dia mengerutkan bibir kecilnya dan pupil transparannya, yang sepertinya tahu bagaimana cara berbicara, menjentikkan dengan lembut. Tidak disangka Xiao Yan GG juga telah mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun, ini benar-benar mengejutkan Sun Er. Yan Alliance itu benar-benar nama yang bagus, tidak terduga bahwa Xiao Yan GG benar-benar mampu menggantikan Misty Cloud Sect. Wajah indah Sun Er mengungkapkan senyuman elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang melayang di depan dahinya saat dia berbicara dengan lemah. Sungguh tak terduga bahwa Hall of Souls benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen berinteraksi dengan saya saat itu. Mungkin dia harus mengetahui status saya, tapi saya tidak yakin apakah dia memberitahu Xiao Yan GG tentang itu. Saya rasa tidak. Dia harus memahami dengan jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan Tuan Muda Xiao Yan untuk mengetahui statusmu terlalu cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya. Old Ling, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Souls. Sepertinya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu. Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Ling Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata, baiklah, saya akan melaksanakan masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Namun, Hall of Souls juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang mengetahui lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kita, yang mengetahuinya. Ini meskipun kita telah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka. Sun Er sedikit mengangguk, dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya yang anggun. Dia perlahan berbicara di dalam hatinya, Hall of Souls, meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan Tusi Ancient Gods Jade, milik klan Xiao, lebih baik kamu tidak menyakitinya. Jika tidak peduli apa yang terjadi, saya akan membiarkan kalian semua membayar harga yang akan sulit Anda tanggung. Api emas tiba-tiba melonjak di mata Sun Er di akhir kata-katanya, sebuah batu besar di sisinya diam-diam lenyap di tengah fluktuasi aneh setelah nyala api muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin saat dia melihat api emas muncul di mata Sun Er, mengingat keakrabannya dengannya.
Dia secara alami tahu bahwa hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang bersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terbebas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan tidak akan kabur melainkan menjadi semakin dalam dan kental seiring dengan arus waktu. Bahkan mungkin anak kecil itu tidak tahu persis berkat besar apa yang telah dia peroleh. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Jie, nona muda, untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansi Yan Anda bersama dengan Kekaisaran Jiama akan hancur total dalam semalam. Oleh karena itu, Anda harus berusaha keras untuk berlatih demi Xiao Jie, nona muda. Saat ini Anda mungkin sudah mencapai kelas Do Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sambil diam-diam bergumam. Itu benar, Ling Ying tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya berubah sedikit saat tatapannya menatap Sun Er. Dia dengan hati-hati berkata, menurut apa yang saya tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Magia untuk mencari kunci itu di tangan klan Xiao. Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Jie, nona muda, tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao. Bang, bang, bang. Aura menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja terdengar. Tubuhnya diguncang hingga ia dengan sigap ditarik kembali, wajahnya tanpa sadar terkejut saat dia mengangkatnya. Saat ini, kaki Sun Er berada 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es sementara nyala api keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan, sementara api emas itu mengalir, bebatuan pegunungan di sekitarnya mulai perlahan menghilang dengan cara yang aneh, cara itu seolah-olah mereka ditelan oleh beberapa binatang besar yang tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju, dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara, setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba berlari ke dasar gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat, dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, matanya tertuju pada cakrawala yang jauh, dia tertawa getir, anak kecil, kamu adalah orang terkutuk pertama yang pernah kulihat yang dulu bisa membuat Xiao Jie, nona muda, melakukan hal-hal sedemikian rupa, orang pertama. Markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jiama, menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Magia. Ukuran aliansi Yan saat ini jauh melebihi apa yang terjadi 1 tahun yang lalu, setidaknya sepertiga dari area di bagian tengah Kekaisaran besar dimiliki oleh berbagai departemen di bawah aliansi Yan. Mereka menciptakan aliansi Yan yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Pil Hall adalah departemen yang sangat penting dalam aliansi Yan, tempat ini mampu memberikan berbagai jenis pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke Merchant Hall dan dengan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jiama melalui saluran klan primer. Aliansi yang saat ini sudah bisa dianggap telah mengakar kuat dengan Kekaisaran, orang-orang dari Kekaisaran Magia juga mulai membiasakan dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa aliansi Yan pasti akan melampaui posisi dan reputasi yang dimiliki Mystic Cloud Sekte di dalam Kekaisaran saat itu. Pil Hall terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari akan ada sejumlah besar alkemis yang tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis. Berbagai ramuan obat langka dan ramuan obat unik bisa dilihat di sini kapan saja. Bagaimanapun, beberapa gunung yang dalam di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak hal baik. Orang-orang yang berhasil mendapatkannya karena keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk ditukar dengan sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Magia dan aliansi Yan juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru Kekaisaran yang telah dibuat mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain yang bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, kemakmuran di dalam Kekaisaran Magia telah jauh melampaui masa lalu. Paula Pil dari aliansi yang saat ini secara alami berkembang jauh melampaui persatuan sebelumnya, Asosiasi Alkemis.
Wilayah dalam dari aula pil berbeda dari keaktifan di aula pertukaran. Itu adalah serangkaian kamar penyulingan pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini secara khusus disiapkan untuk alkemis aliansi Yan untuk memperbaiki pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita yang berdiri di luar setiap ruang penyulingan pil. Jika alkemis di dalamnya memiliki kebutuhan untuk menyampaikan pesan atau perlu menangani beberapa masalah kecil lainnya, para budak ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa ruang pemurnian pil memanfaatkan bebatuan ungu langka di area tengah ruangan. Jenis bahan ini memiliki kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar, paling cocok digunakan untuk membangun ruang penyulingan pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, aliansi Yan saat ini kaya dan berkuasa, secara alami tidak banyak masalah untuk membangun beberapa kamar pemurnian pil bermutu tinggi. Ruang pemurnian pil bermutu tinggi ini hanya dapat digunakan oleh beberapa alkemis di dalam pil hall yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan kamar penyulingan pil biasa di area luar. Diferensiasi tingkat semacam ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis pada awalnya, tetapi begitu mereka terbiasa dengannya seiring berjalannya waktu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk melatih keterampilan penyulingan obat mereka, berharap saat mereka bisa memasuki ruang penyulingan pil bermutu tinggi untuk menikmati manfaatnya. Ruang pemurnian pil dengan warna ungu tua yang luar biasa terletak di tengah area pemurnian pil bermutu tinggi ini. Hanya Xiao Yan, Fama, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat terlarang di pil hall. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekatinya. Aroma obat yang kaya bertahan di dalam ruang pemurnian pil yang sangat dijaga ketat ini. Mereka berubah menjadi kabut warna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada platform batu di tengah dengan beberapa kuali besar obat ditempatkan di atasnya. Nyala api yang ganas membara di dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali tersebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka melihat bagian dalam kuali obat. Dengan pergantian segel di tangan mereka, api di dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang dimurnikan. Metode kepala suku untuk membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil pemakan kehidupan ini. Namun, sekarang kami telah bergandengan tangan untuk menyempurnakannya. Tingkat keberhasilannya telah meningkat cukup tinggi. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan besar akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan perbaikan, life devouring pill, ini sepertinya akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang berputar di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan tertawa di samping Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya dapat memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini adalah prasyarat untuk tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki life devouring pill. Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan life devouring pill dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil menyempurnakannya sekaligus. Oleh karena itu, ada total 6 alkemis tingkat 5 dibagi menjadi 2 kelompok bersiaga di dalam ruang pemurnian pil ini. Kedua kelompok tersebut bergantian menyempurnakan. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang besar di antara mereka semua. Bahan obat dalam jumlah yang tidak diketahui telah dihancurkan di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerjasama ini. 2. Life devouring pill saat ini telah disempurnakan dan mereka akan ditinggalkan sementara dengan Hai Tua untuk diamankan. Perawatan prajurit yang tidak takut mati juga telah dimulai. Xiao Yan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah, selama Life Devouring Pill mampu mengimbangi tingkat seleksi.
aliansi Yan kita seharusnya memiliki 10 doang elit tambahan dalam waktu setengah tahun, Oldhai membelai janggutnya dan tertawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan penyulingan. Jika Fama dan saya punya waktu luang, kami juga akan menyempurnakannya. Namun, saya tidak akan tinggal di aliansi Yan untuk waktu yang lama, mungkin saya bisa melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu, pada saat itu, semuanya harus bergantung pada Penatua Fama. Xiao Yan menyuarakan pikirannya, jika berita datang dari pihak dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas, pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan urusan kekaisaran Magia kepada kakak laki-laki, Haitua, Tetua Fama, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tetap berada di kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Benua Doki sangat besar dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansi Yan ini. Selain itu, Kekaisaran Magia saat ini tidak dapat lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Doki yang luas, Xiao Yan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er semuanya membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa akan kekuatan. Xiao Yan saat ini harus mengatur dengan benar beberapa operasi besar dalam aliansi Yan secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan tenang. Hati Xiao Yan menahan antisipasi aneh untuk benua Doki di mana para ahli berkeliaran di mana-mana. Aku yang dulu secara alami akan melakukan yang terbaik, namun, sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Magia yang lebih cocok dariku dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan, Life Devouring Pill, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, WHO. Xiao Yan bertanya dengan agak ragu, dia merasa kaget saat mendengar ini. Pil King Guhe, Fama ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini, dia segera mengangguk dan setuju. Tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan pil dari Guhe, namun, mengingat hubungannya dengan saya, tampaknya agak mustahil untuk membuatnya membantu saya, bukan? Meskipun Guhe dan Ketua memiliki beberapa konflik, tidak satu pun dari kalian adalah orang yang berpikiran sempit, karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meski Guhe agak angkuh, bukan tidak mungkin mengajaknya bergabung dengan Pil Hall. Fama tertawa. Penatua Fama punya solusi. Xiao Yan berbicara dengan sikap kaget, dia secara alami memahami bahwa Pil King Guhe adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil, namun, itu karena bakat hebatnya yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Guhe bergabung dengan Pil Hall, Xiao Yan akan bisa pergi dengan hati yang tenang. Apakah ketua tahu tentang organisasi yang disebut Menara Pil di benua Doki yang sangat dipuji oleh banyak alkemis? Fama bertanya sambil tertawa. Menara Pil. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama ini agak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Menara Pil adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh alkemis. Faksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tingkat alkemis dibuat oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sepertinya hampir tidak ada faksi di seluruh benua Doki yang mau menyinggung mereka. Meskipun Menara Pil mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Doki. Saat ini, Guhe berharap bisa memasuki Menara Pil untuk berlatih. Fama dengan lembut tertawa, namun, jika seseorang ingin memasuki Menara Pil untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki bobot yang cukup. Guhe datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena ini, namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih dapat menjangkau di dalam Kekaisaran Magia tetapi jarang ada orang di benua Doki yang peduli tentang kami.
secara alami, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi menara pil, oleh karena itu, saya hanya bisa menolaknya saat itu. Pil Hall saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada Alchemist Association. Saya percaya bahwa Pil Hall akan dapat memiliki kualifikasi semacam ini segera. Jika kepala desa menggunakan ini untuk membujuk Gu He, saya yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Pil Hall. Xiao Yan membelai dagunya saat mendengar ini, tatapannya menyapu tubuh dari Alchemist tingkat 5 yang basah kuyup oleh keringat. Dia mengangguk beberapa saat kemudian. Ya, kita bisa mencoba. Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama, atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Gu He bergabung dengan aliansi Yan. Oleh karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Gu He tinggal bersama Hai Bodong. Dia secara alami meninggalkan Mystic Cloud Sect setelah Mystic Cloud Sect dibubarkan saat itu, namun, dia tidak meninggalkan Kekaisaran Magia. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Mystic Cloud Mountain. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Gu He dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian, dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama memimpin jalan. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini, itu Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama Grand Meeting Alchemist di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan barulah dia berbicara dengan terkejut. Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Gu He. Celah semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Saudara Liu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Gu He? Katakan saja bahwa Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini, dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam Kekaisaran Magia, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka langsung mengangguk. Gu ini dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan sedikit orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa sampai di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang bagus untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara. Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansi Yan saat ini benar-benar tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Bolehkah saya tahu jika Anda ke sini untuk mencari masalah hari ini atau adakah masalah lain? Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pil King Gu He yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Pandangan Gu He menyapu kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini. Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini. Gu He melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, Ketua Aliansi Yan, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada. Penatua Fama berkata bahwa Grandmaster Gu He bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Pil Aliansi Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah mulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa berbelit-belit akan menyebabkan seseorang seperti Gu He merasa tidak sabar.
Bergabung dengan Yan Alliance. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Gu He ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga membuat orang merasa kesal." Bukankah kamu berharap untuk memasuki menara pil itu untuk berlatih? Potensi pil hall saat ini jauh lebih besar daripada Alchemist Association. Jika Anda bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit tercapai di masa mendatang. Fama tanpa sadar berbicara dengan sikap tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Gu He. "Orang tua kamu bisa melupakan tentang menggunakan ini untuk memikatku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki menara pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga Kekaisaran Magia, apakah menurut Anda dengan keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini?" Gu He meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. Fama tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Gu He akan mencoba untuk direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Doki. Lagi pula, alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan di semua tempat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa kondisi, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fama, berakhir tanpa ketertarikan sedikit pun pada Gu He. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiao Yan. "Grandmaster Gu He, bisa dibilang, kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain, karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansi Yan? Apakah karena masalah di antara kita berdua?" Mata Xiao Yan beralih ke Gu He saat dia perlahan berbicara. Gu He menyipitkan matanya dan mengamati Xiao Yan, suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, "Kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Yan Alliance?" Mengingat Grandmaster Gu He memiliki keterampilan penyulingan obat, aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu, namun, Anda harus menyetujui syarat saya." Mata Gu He perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat menjawab. "Kondisi apa?" Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. "Lakukan pertandingan pemurnian obat dengan saya. Saya akan bergabung dengan aliansi Yan jika Anda menang. Apa yang kamu katakan?" Mata Gu He bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api tiba-tiba melonjak ke nadanya. Dia telah mengambil kekalahannya dari Xiao Yan dalam pertandingan saat itu. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia spesialisasikan untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, dengan pengecualian Xiao Yan, berubah ketika mereka mendengar kata-kata Gu He. Keterampilan pemurnian obat Gu He dikenal luas di Kekaisaran Jiama, bahkan Fama tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat status Anda, bukankah itu penindasan jika Anda bersaing dengan Xiao Yan dalam hal keterampilan penyulingan obat?" Fama mengerutkan alisnya saat dia berkata. Gu He mengabaikan kata-kata Fama, matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan, yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, "Bully. Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda." Fama meringkuk saat mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. "Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Bertandinglah dengan saya. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansi Yan. Jika Anda kalah, Anda akan berhenti datang untuk mengganggu saya di masa depan." Tatapan Gu He tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara.
Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, karena Grandmaster Gu He memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Anda memang layak menjadi kepala aliansi Yan. Belum ada alkemis di dalam kekaisaran magia yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Gu He tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa, kalau begitu, silakan masuk ke rumah, Pak Tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka. Gu He memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah jerami setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah jerami dan menutup pintu rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir, bagaimana mudah untuk mengatakannya. Gu He secara alami memiliki poin unik untuk disebut Raja Pil, namun si kecil Xiao Yan itu bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan pil, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6, oleh karena itu sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, poci teh di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari masa itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru. Pertandingan yang disebut alkemis ini berlangsung selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens yang dialami Xiao Yan dan Gu He selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wewangian obat berulang kali melonjak dari rumah jerami, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan dua orang lainnya segera menyerbu ketika mereka melihat penampilan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiao Yan dan Gu He tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini, namun, Gu He membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiao Yan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Gu He mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansi Yan. Mata mereka mengandung rasa tidak percaya saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Gu He bergabung dengan Pil Hall, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa dari sedikit alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Pil Hall satu demi satu setelah Gu He memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Pil Hall berkembang pesat. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Gu He mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pil Hall, Xiao Yan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari kekaisaran Chuyun. Dia melepas gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka, ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Hall of Souls telah muncul, cepat kemari. Xiao Yan berdiri di gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan catatan kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Hall of Souls ya, Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya, niat membunuh yang pekat dan dingin perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Kebenciannya pada organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam tulang belulangnya, itu karena dua orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari, Hall of Souls yang misterius ini, dia pasti memiliki pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari
Hall of Souls biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka, karenanya, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari Hall of Souls, Xiaoyan akan bisa mendapatkan berita tentang Hall of Souls ini sangat penting baginya. Xiaoyan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan Kekaisaran Magia dan hanya mengangguk setelah terdiam lama. Xiao Ding jelas mengerti bahwa jika dia membuat Xiaoyan tetap berada di Kekaisaran Magia, itu akan menahannya. Benua Doqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiaoyan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah mempertanggungjawabkan masalah di aliansi Yan. Dia menemukan Ziyan di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan Magical Beast berada. Xiaoyan takut pada orang-orang dari Hall of Souls, oleh karena itu, dia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke Kekaisaran Chu Yun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular orang sudah menetap di daerah yang dekat dengan pegunungan Magical Beast, meskipun mereka akan terlibat dalam perkelahian dengan beberapa binatang ajaib selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk bagi beberapa orang ular yang haus akan pertempuran. Setelah tinggal di dalam Kekaisaran Jiama, pertahanan suku ular orang terhadap manusia sedikit melemah. Ada juga jalan masuk di perbatasan antara suku dan dunia luar, meskipun ada tentara suku ular orang yang menjaga ketat di sekitar lorong, itu tidak diragukan lagi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung membunuh saat melihat manusia, sepertinya dengan interaksi dalam jangka waktu yang lama, suku ular orang secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga ini dan menjadi anggota Kekaisaran Jiama. Meskipun daerah tempat suku ular orang berada jauh dari ibu kota, Xiaoyan dan Ziyan berhasil muncul di tepi pegunungan Magical Beast setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini. Mereka bisa melihat orang ular itu melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata waspada. Mereka tercengang ketika melihat Xiaoyan, dan kewaspadaan di mata mereka sangat melemah. Teman dari suku ular orang, saya ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal, bisakah Anda memimpin jalan? Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ular orang, dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang mundur, jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa sesepuh dari suku yang dapat memasuki ruangan. Seorang ahli orang ular ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama, Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Ahli ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku ular orang. Juga seseorang yang pernah dia dengar, namun, Xiaoyan belum pernah bertemu dengannya. Dari sesekali disebutkan oleh beberapa orang ular, orang ini sepertinya adalah orang yang gila latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Magia dan 3 kerajaan besar ini, orang ini terus melakukan retret selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari tempat peristirahatannya. Jika suku ular orang tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak akan dapat menemukan anggota sukunya. Tentu saja, ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, seperti kebanyakan manusia ular pria, karena kekuatannya lebih rendah dari Medusa dalam suku, dia biasanya adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun, Xiaoyan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meski belum pernah bertemu orang ini, Xiaoyan juga tahu bahwa kemungkinan orang ini memiliki cukup permusuhan untuknya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan? Meskipun Xiaoyan merasa bahwa komandan pertama ini, yang belum dia temui, akan merepotkan, Xiaoyan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak mengerti situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun,
selama seseorang mengalahkan ahli top dari suku ular orang ini, seseorang akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Sepasang ahli Snake People mengangguk dengan cukup sopan saat melihat ini, tubuh mereka bergerak dan mereka melesat ke arah hutan, Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dari belakang. Xiao Yan, santai, aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika dia berani berbicara omong kosong. Ziyan mendekati Xiao Yan dan tertawa, dia sepertinya juga menyadari komandan pertama yang terkenal dari suku ular rakyat. Kamu harus lebih patuh, jika tidak, aku tidak akan mengajakmu lagi, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya. Ziyan meringkuk bibirnya dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya saat mendengar ini, dia mengutuk Lin Yan dan dua bajingan lainnya di dalam hatinya, mereka sebenarnya berani kabur sendiri, dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat saat mereka bertemu lagi. Selama 1 tahun Xiao Yan melakukan retret, Lin Yan dan dua orang lainnya merasa bosan karena tinggal di Kekaisaran Jia Ma, oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Ma Jia bersama-sama dan melakukan perjalanan setelah meninggalkan pesan, namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di dalam Kekaisaran Ma Jia tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia mengutuk ketiga orang itu di dalam hatinya, sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Bangunan suku itu dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Orang-orang ular yang hiruk-pikuk bergerak ke sana kemari di daerah ini. Beberapa prajurit Snake People berdiri di tempat tinggi tertentu dengan senjata lengkap, mata tajam mereka mengamati situasi sekitarnya setiap saat. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti para ahli dari suku ular dan melewati suku tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tempat terbuka yang luas jauh di dalam suku tersebut. Ada tangga batu yang membentang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka, namun, tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular orang. Mata Xiao Yan tertuju ke tangga batu yang membentang ke tepi pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga suku ular di tempat itu. Di lokasi itu ada seorang pria ular botak dengan mata tertutup, benang aura kekerasan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kepala botak berkilau itu ditutupi dengan tato ular berwarna putih keabu-abuan. Itu tampak seperti ular putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang menggigil tanpa merasa kedinginan. Mata Xiao Yan menyipit saat tatapannya berhenti pada orang ular berkepala botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Do Huang. Selain Masuda dan 4 sesepuh, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular orang. Karena memang begitu, tampaknya orang ular berkepala botak ini seharusnya adalah komandan pertama suku-suku ular. Orang ular berkepala botak sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan pupil berbentuk segitiga menatap Xiao Yan dengan saksama seperti ular piton besar yang hendak menelan seseorang. Xiao Yan dari Yan Alliance meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa, tolong beritahu dia. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan orang ular yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak, dia menangkupkan tangannya dan perlahan berbicara. Xiao Yan. Aura kejam dari orang ular berkepala botak segera melonjak setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekor orang ular berkepala botak diayunkan dan anehnya tubuhnya muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain, dia segera mengangguk. Senyuman pertempuran muncul di wajah orang ular berkepala botak ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia tidak mengatakan omong kosong lainnya saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya, lampu hijau bertahan dan muncul, sisik ular tebal muncul ke permukaan, tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat itu dengan keras menghantam Xiao Yan dengan raungan marah. Ekspresi Xiao Yan berubah jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang ada di tangan pihak lain, kakinya menginjak lembut saat nyala api hijau tua yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya.
Nyala api naik dan tanah dengan cepat menjadi kering, banyak retakan menyebar dengan cepat dari kekeringan, wajah para ahli di sekitarnya dari suku ular orang terkejut saat mereka buru-buru mundur, terlahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata orang ular berkepala botak ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan, namun, tinjunya tidak berhenti sedikit pun, kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika tinju ini melakukan kontak dengan lapisan api hijau giok, teriakan indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari orang-orang ular di sekitarnya. Bang! Ledakan rendah yang teredam terdengar saat bersentuhan, segera, riak yang menakutkan menyebar, Ziyan dan si ular berkepala botak itu mundur beberapa langkah berat. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata orang ular berkepala botak itu serius saat dia melihat ke arah Ziyan yang sedang menggosok tinju kecilnya. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiao Yan. Api teratai hijau giok seukuran telapak tangan perlahan melayang dari tangan Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh tepat sebelum orang ular berkepala botak hendak diejek. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, lebih baik Anda bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Orang ular berkepala botak menelan seteguk air liur saat matanya menyusut. Dia melihat teratai api hijau giok, dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat liar, kejam, dan menakutkan terkandung di dalamnya. Orang ular berkepala botak menatap lotus api hijau giok yang bertahan di depan Xiao Yan dengan mata yang luar biasa serius. Dia dengan jelas memahami dari tatapan Xiao Yan yang sepenuhnya diam bahwa jika dia benar-benar mengambil langkah maju, teratai api, yang berisi energi liar dan kekerasan yang menakutkan, pasti akan ditembakkan. Bocah, Anda benar-benar layak menjadi kepala aliansi Yan. Kamu memang memiliki beberapa keahlian. Orang ular berkepala botak menjilat bibirnya dan tertawa, namun, sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang, dia agak mulai mempercayai rumor di suku bahwa Xiao Yan mampu mengalahkan seorang ahli Douzong. Teratai api yang indah ini menyebabkan rasa takut merembes keluar dari dalam jiwanya. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, tolong sampaikan pesan ke Medusa. Xiao Yan mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan terus memegang teratai api hijau giok di telapak tangannya. Dia melirik orang ular sebelum berbicara dengan suara lemah. Pemimpin suku sedang melakukan retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya secara acak. Orang ular berkepala botak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan mengerutkan alisnya, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menjentikkan jarinya, teratai api di tangannya tiba-tiba terbang ke arah manusia ular berkepala botak, itu membawa ekor api di sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah orang ular berkepala botak tanpa sadar berubah saat melihat Xiao Yan benar-benar meluncurkan teratai api, yang berisi energi menakutkan. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya mengelak, teratai api hijau giok itu mengikuti dari belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Karenanya adegan lucu muncul di tempat terbuka itu, salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata rakyat ular sebenarnya dikejar oleh api hijau giok kecil itu sampai dia mengelak kemana-mana. Adegan ini menyebabkan orang-orang ular di sekitarnya saling memandang, mata yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan, yang sedikit menggerakkan tangannya, membawa tatapan terkejut yang samar-samar. Sialan, apa kamu sudah selesai? Orang ular berkepala botak menghindar sekali lagi sebelum mengarahkan pandangannya ke teratai api yang telah ditembakkan Xiao Yan. Dia dengan marah berteriak. Teratai api berhenti perlahan, akhirnya, benda itu tetap melayang di udara sekitar 2 hingga 3 meter dari manusia ular berkepala botak. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat tebal muncul di dahi orang ular botak itu. Bisakah komandan pertama membantu menyampaikan pesan itu sekarang? Xiao Yan sedikit tertawa. Kamu, komandan pertama berkepala botak mengertakkan giginya, tapi dia segera melirik ke arah teratai api yang berputar perlahan di depannya. Jantungnya gemetar, jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya tetapi hidup setelah itu bukanlah hal yang baik. Tunggu di sini. Komandan pertama berkepala botak berjuang sejenak sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Xiao Yan sebelum tubuhnya berkedip saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu.
Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan tersenyum saat melihat komandan pertama berkepala botak melarikan diri dengan sangat lincah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan teratai api yang sangat ditakuti olehnya dengan patuh ditembak kembali. Setelah itu tetap tergantung di atas tangannya sebelum berubah menjadi sekelompok api hijau giok di tengah riak yang tidak biasa. Api memasuki tubuhnya. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan ingin tahu dan hormat itu setelah mengembalikan teratai api ke tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam menunggu Medusa muncul. Ziyan yang bosan di sisi Xiao Yan sedang mengamati sekelilingnya dengan mata penasaran, mungkin itu karena dia tidak terluka setelah menerima pukulan dari komandan pertama sebelumnya, tapi orang-orang ular di sekitarnya sangat sopan padanya, mereka menunjukkan senyum ramah ketika mereka melihatnya melihat ke atas. Keduanya menunggu dengan tenang, sekitar 10 menit setelah manusia ular berkepala botak memasuki pegunungan yang dalam, dua sinar cahaya dengan cepat keluar dari dalam. Akhirnya, mereka tetap melayang di langit di atas tanah terbuka sebelum mereka mendarat dengan mantap. Orang-orang ular di sekitarnya dan penjaga di lapangan terbuka dengan hormat membungkuk saat melihat sosok cahaya di depan. Mengapa Anda punya waktu untuk datang dan mencari saya di suku ular orang hari ini? Satu-satunya yang bisa memiliki prestise seperti itu dalam suku ular orang secara alami adalah Medusa. Matanya menatap Xiao Yan dan Ziyan setelah mendarat, dia tanpa sadar bertanya dengan heran. Kailin Jie kakak perempuan Ziyan melompat kegirangan saat melihat Medusa muncul, dia segera berlari ke arahnya, mengetuk pelukan yang terakhir saat dia melakukannya. Tangan halus Medusa mengusap kepala kecil Ziyan dan senyum mengharukan terungkap di wajahnya, senyuman yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama berkepala botak di samping menjadi kusam setelah melihatnya. Kailin Jie, orang botak ini sebenarnya berani menyerangku barusan, jika Ziyan belum maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu. Kepala Ziyan terletak di pelukan Medusa sebelum tiba-tiba menunjuk komandan pertama di sisinya saat dia berbicara dengan marah. Dahi Xiao Yan dan komandan pertama mulai mengeluarkan keringat saat mereka melihat tindakan Ziyan ini, anak kecil ini benar-benar berani mengeluh. Medusa dengan lembut menepuk kepala Ziyan. Setelah itu, mata cantiknya dengan acuh tak acuh menatap komandan pertama berkepala botak di sisinya, tubuh yang terakhir segera menegang saat dia tertawa terbahak-bahak. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya, saya hanya ingin menguji keterampilan Xiao Yan dan tidak berniat untuk menyerang gadis kecil yang lucu ini. Dari cara Medusa memperlakukan Ziyan, komandan pertama berkepala botak secara alami memahami seberapa dekat hubungan antara mereka berdua, dia segera mulai menyukai kata-katanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa alis Medusa segera merajut sedikit setelah dia berbicara, dia melambaikan tangannya yang halus dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, Xiao Yan adalah tamu suku ular yang telah diakui para tetua, bagaimana Anda bisa menyerangnya seperti yang Anda inginkan? Pergi ke gua ular sendirian dan keluar 1 bulan kemudian. Ekspresi elder pertama yang berkepala botak menjadi tumpul ketika dia mendengar ini, namun, dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Kamu harus pergi dulu, Medusa membubarkan komandan pertama berkepala botak sebelum menarik Ziyan saat dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan, dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya, apakah ada yang salah? Xiao Yan mengusap kepalanya saat melihat wajah tenang Medusa, dia tanpa daya berkata, saya ingin mendapatkan bantuan Anda, Little Fairy Doctor telah mengirimkan informasi bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari Hall of Souls di Kekaisaran Chuyun, karenanya. Apa kau punya informasi tentang orang itu dari Hall of Souls? Misalnya kekuatannya, Medusa menyuarakan pikirannya. Tidak, namun, kupikir dengan kita bertiga bersama. Kita seharusnya bisa menahan pelindung Wu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, dia sudah berhasil maju ke kelas Do Huang, dia tidak lagi perlu mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga seperti yang dia lakukan saat menghadapi seorang elit Dozong. Selain itu, dia saat ini tidak hanya memiliki Medusa, tetapi juga dokter peri kecil, yang tidak kalah dengannya. Barisan ini kemungkinan bisa dianggap cukup kuat bahkan di benua Doqi. Mata Medusa sedikit bergerak, dia berbicara dengan agak gelisah, ini memang bisa dianggap benar, namun, saya tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu, selain itu, kali ini,
kita memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Chuyun, tempat itu adalah wilayah kekuasaannya, jika dia ingin bermain trik. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya ke dalam hatinya saat mendengar ini. Memang tidak mudah menyelesaikan permusuhan yang terbentuk di antara perempuan, tampaknya dia membutuhkan cukup banyak waktu untuk membuat Medusa mempercayai dokter peri kecil. Lupakan saja, karena kamu percaya padanya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, jika tidak, Anda akan menyalahkan saya karena berpikiran sempit di hati Anda. Sudut bibir Medusa melengkung saat melihat senyum pahit Xiao Yan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara pelan. Xiao Yan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya, dia mengerutkan kening saat melihat bekas luka di lengannya yang telah disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya, "Kamu terluka? Apa yang terjadi?" Kemerahan halus muncul di wajah Medusa yang mempesona saat tangannya digenggam oleh Xiao Yan di depan begitu banyak suku, dia buru-buru menariknya dan berkata, "Ini luka kecil. Kami ingin membangun suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan Magical Beast dan secara alami dibutuhkan untuk memindahkan tanah dan pepohonan. Pada akhirnya, kami menarik cukup banyak Magical Beast yang kuat. Ini disebabkan oleh Magical Beast yang mencakar saya karena kecerobohan saya selama pertempuran. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke Yan Alliance untuk mencariku? Dengan kekuatan aliansi Yan saat ini, itu cukup untuk menciptakan area yang aman untukmu." Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. "Bukannya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak perlu merepotkan kalian semua." Medusa tersenyum samar, dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiao Yan saat ini dan hatinya agak nyaman. "Kapan kita pergi?" Medusa tidak ingin terlibat lama dalam topik ini, dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan. Secepatnya, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. "Kalau begitu, tunggu aku sebentar, saya akan membahas beberapa masalah dalam klan dan mengikuti Anda." Medusa tidak ragu sedikit pun saat mendengar ini, dia mengangguk dan membalikkan tubuhnya hanya untuk dipegang oleh Xiao Yan. Dia bisa mendengar suara lembut yang dikirim dari mulut pihak lain saat dia merasa tertegun. "Terima kasih." Medusa terkejut saat mendengar kata ini, dia segera tersenyum dan berkata, "Perlakukan ini sebagai hadiah untuk Anda membantu saya memperbaiki pil tulang darah jiwa surga." Dia menggerakkan tangannya yang halus setelah berbicara dan melarikan diri dari cengkeraman Xiao Yan. Setelah itu, dia bergegas ke ruang pertemuan di dalam suku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung Medusa, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Bahaya perjalanan mereka saat ini ke Kekaisaran Chuyun adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Selain itu, Kekaisaran Magia secara bertahap menjadi damai dan suku ular orang baru-baru ini pindah, pasti ada banyak hal yang berubah di sukunya, namun, dia tetap tidak menolak. Hati Xiao Yan tidak terbuat dari batu, dia juga merasa sedikit tergerak di dalam hatinya ketika pihak lain melakukan semua upaya ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya, dia menepuk kepala Ziyan tapi hatinya agak kacau, dia telah membantunya terlalu banyak. Medusa tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah, setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan semuanya dengan tepat, dia dengan cepat meninggalkan tanah suku ular bersama Xiao Yan dan Ziyan, mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. Ada jarak yang cukup jauh ke perbatasan kekaisaran, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka hanya berhasil mencapainya di malam hari.